juga jajaran wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan dekan 3. Dan yang saya hormati Kepala Jurusan Fakultas Keislaman, Jurusan Keislaman, dan juga Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syariah Bapak Ibu SDMKI, dan tak lupa juga yang saya banggakan teman pengurus himpunan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah periode 2020, dan juga yang saya sayangi tentunya teman-teman mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keislaman, dan program studi Hukum Bisnis Syariah. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan mungkin sepatah dua patah memperkenalkan apakah itu Ibaisah dan seterusnya nanti. Mungkin sebelum itu salawat serta salam tentunya kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan untuk selanjutnya, sebelum saya memberikan sedikit penjelasan tentang Ibaisah, maka baiknya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Asep Purwantoro, mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah yang alhamdulillah sekarang sudah semester 7. Ya, seluk-beluk dan suka duka dalam perjalanan menjadi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah tentunya ya, sudah cukup saya lewati di prodi tercinta ini. Karena sebelum teman-teman mahasiswa baru lebih tahu tentang seluk-beluknya prodi tercinta, tentunya teman-teman awalnya ya harus menenangkan bahwasanya teman-teman ini sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar yakin bahwasanya teman-teman itu kuliah di UTN, Universitas Trunojoyo Madura, selebihnya di Fakultas Keislaman yang mungkin menjadi fakultas Islam sendiri di kampus negeri ya. Di UTN ini selebihnya terkhususkan prodi Hukum Bisnis Syariah. Karena memang tidak lain beda dengan prodi-prodi lainnya di jajaran kampus itu. Kebetulan saya semester 7 dan dulu saya juga kebetulan dapat amanah dari teman-teman mahasiswa HBS untuk mengemban amanah menjadi ketua umum himpunan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah di tahun 2019, dan selanjutnya diteruskan oleh teman-teman yang masih menjabat sekarang. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini saya sedikit banyak untuk memberikan penjelasan tentang Ibaisah, yang mana teman-teman setelah melalui proses yang cukup panjang, ada yang masuk lewat jalur PTKI, SPAN PTKIN, SBMPTKIN, ataupun dari jalur mandiri, mungkin ya sampailah di sini. Mungkin nanti juga perkenalan kampus, perkenalan fakultas, dan pada akhirnya juga teman-teman mau tidak mau secinta-cinta apapun ke dunia kampus, yang paling utama teman-teman harus mencintai prodi sendiri. Dengan apa ya? Dengan harus mengerti dan memahami seluruh HBS. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Koordinator Prodi tentang HBS, tentang profil HBS, dan juga dijelaskan oleh Bapak Diwono tentang prospek HBS. Mungkin nanti bagaimana ketika kita keluar dari prodi tercinta, kita udah lulus, nanti prospeknya kita kemana, dan nanti
kira-kira kita bisa terjun di dunia kerja di passion yang mana, itu mungkin sudah dijelaskan. Di sini saya mungkin menjelaskan tentang Indonesia, tentang sejarah, tujuan, kegunaan, dan peran. Sebelumnya itu, sebelum teman-teman tahu lebih dalam tentang Indonesia, teman-teman juga harus mengerti dan memahami sejarah, karena seperti yang dibilang oleh Bung Karno pada pidatonya dulu, yaitu jas merah yang sekali-kali meninggalkan sejarah. Sehingga kita sebagai generasi muda, tentunya teman-teman sebagai generasi penerus pejuang muda Indonesia nantinya, ya harus memahami dan mengerti tentang Indonesia. Hanya itu Indonesia, titik, koma, tanda tanya. Indonesia, apa itu Indonesia kan? Mungkin teman-teman kan belum tahu. Cuma ya di sini saya sedikit akan mengulas lah. Indonesia adalah organisasi ataupun sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam satu wadah. Jadi di setiap program studi di manapun, di kampus manapun, itu pasti ada suatu perkumpulan yang menaungi di tingkatan universitas, di tingkatan turun lagi di tingkatan fakultas, turun lagi di tingkatan prodi. Jadi Indonesia ini adalah himpunan mahasiswa hukum bisnis syariah, yang mana organisasi kemahasiswaan di intrakampus, di dalam kampus, yang menaungi segenap aktivitas mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di tingkatan prodi hukum bisnis syariah, yang mana tentunya Indonesia ini adalah sekumpulan orang-orang. Jadi bisa dibilang setiap mahasiswa yang menjadi mahasiswa HBS atau tercatat sebagai mahasiswa HBS, tentu saja semua tanpa terkecuali, selama dia masih aktif menjadi mahasiswa, ya dia menjadi keluarga ataupun anggota dari Indonesia itu sendiri, sehingga ada jajarannya nanti di Indonesia itu, ada pengurus, ada anggota. Jadi teman-teman ini bisa dibilang sebagai calon anggota Indonesia. Karena kalau pengurusnya sendiri kan sudah ada melalui proses pemilihan dan birokrasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mahasiswa baru ini bisa dibilang calon, karena memang belum disahkan menjadi mahasiswa HBS setelah proses ospek nanti baru diterapkan mungkin secara formalnya dari koordinator prodi, teknisnya bagaimana, nanti disahkan sebagai mahasiswa HBS. Setelah itu teman-teman menjadi anggota himpunan mahasiswa hukum bisnis syariah yang ada di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Jadi Himaisa secara umumnya itu adalah sekumpulan teman-teman mahasiswa HBS yang mempunyai tujuan khusus, satu tujuan yang dimana nanti untuk satunya kita bahas terkait tujuan, peran Himaisa ini, kenapa kok ada Himaisa ini, nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yaitu sejarah Himaisa, dimana tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Himaisa itu atau bisa disebut secara umumnya HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi. HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah, yang selanjutnya disebut HMP Hukum Bisnis Syariah ini secara umumnya, dan kita mengenalnya sebagai nama Himaisa, Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah ini didirikan itu 2 tahun setelah berdirinya atau disahkannya prodi hukum bisnis syariah ini. Hukum bisnis syariah, prodi hukum bisnis syariah didirikan pada tanggal 22 Desember 2010, dan setelah melalui proses birokrasi yang mungkin dulu dari para sesepuh
mendirikan prodi hukum bisnis syariah. Setelah 2 tahun lahirlah himpunan mahasiswa hukum bisnis syariah, karena memang dikira perlu. Sekarang posisinya ini sudah ada program studi nih, bagaimana selain bergerak dalam bidang pengembangan secara akademik, dalam artian di sini yang mengambil posisi adalah para beliau-beliau dosen-dosen prodi hukum bisnis syariah. Kenapa tidak kalau kita mendirikan atau menciptakan suatu wadah yang bergerak di situ di bidang kemahasiswaannya. Ya akhirnya dari ikhtiarnya kakak-kakak terdahulu, senior-senior terdahulu, ya lahirlah di sini Himaisya yang didirikan pada tanggal 22 Desember 2012, 2 tahun setelah berdirinya prodi hukum bisnis syariah. Sepak terjang perjalanan Himaisya ya nggak cukup dengan dijalani kesenangan saja, pasti suka duka pasti berjalan, sehingga sampai sekarang pun yang mana pada perjalanannya mungkin kurang lebih sudah 9 periode sampai sekarang. Mana kita kenal Kak Sumar itu sebagai ketua umum di tahun 2012 pendirian pertama, dan untuk melanjutkan estafet perjuangan Himaisya ini dilanjutkan oleh Kak Hafid yang ketua umum Himaisya 2013, dilanjutkan yaitu Kak Baidowi ini ketua umum 2014 ya. Itu selanjutnya yaitu Kak Junaidi 2015, Kak Rosid 2016, dilanjutkan Kak Fauzi yang mana tahun 2017 periodenya, Kak Muiz dan saya sendiri di tahun 2019, dan sekarang estafet perjuangan Himaisya ini dilanjutkan oleh saudara Salman sebagai ketua umum dengan beserta jajaran kepengurusannya di tahun 2020. Tidak lain dari sejarahnya tadi, awal mulanya berdirinya Himaisya sendiri pasti kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya Himaisya ini adalah suatu perkumpulan atau wadah mahasiswa-mahasiswa program studi hukum bisnis syariah. Misalnya pasti kan mempunyai tujuan. Mana tujuan HMP Himaisya ini sendiri yang pertama yaitu sebagai wadah organisasi kemahasiswaan. Tentunya ini Himaisya sebagai wadah untuk mahasiswa prodi hukum bisnis syariah. Jadi tidak mengecualikan siapapun itu selama menjadi mahasiswa aktif di prodi hukum bisnis syariah. Tentunya Himaisya ini hadir sebagai wadah. Yang selanjutnya itu tujuan untuk menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa prodi hukum bisnis syariah. Jadi tidak hanya menonton dalam dunia perkuliahan saja sebagai mahasiswa. Tentunya kita juga harus melatih skill kita di dunia luar kelas lah, bisa dibilang di luar kelas kita harus melatih skill kita ketika kreativitas mahasiswa ini tidak ada yang akomodir dengan baik. Tentunya sebagai mahasiswa pun ruang gerak, ruang lingkup untuk meningkatkan kreativitasnya juga kurang, sehingga Himaisya ini ada untuk menjadi wadah menampung kreativitas, bagaimana sebaik mungkin, sebisa mungkin kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa hukum bisnis syariah ini bisa terrealisasikan dengan baik dan benar. Dan juga aspirasi yang tentunya mungkin di kemudian hari teman-teman di sini mempunyai keluhan, seumpama kelasnya komposisi yang gini, kurang ini dan sebagainya, ataupun AC-nya ternyata di ruangan perkuliahan mahasiswa BSD AC-nya nggak hidup, kan bisa mengganggu suasana perkuliahan. Enggak, Himaisya di sini hadir untuk menampung aspirasinya teman-teman, sehingga nanti untuk komunikasi ke pihak pimpinan dan sebagainya
sebagainya untuk mengurus segala aspirasi yang ada di situ. Mungkin kira-kira teman-teman punya terobosan baru nih, bagaimana HBS ini dikenal dan prospeknya nanti HBS ini benar-benar sampai ketika sudah lulusan HBS ini bisa benar-benar sesuai prospek yang diinginkan. Bagaimana nih kira-kira pandangannya? Kira-kira sistem perkuliahannya dibuat gini ya. Itu Himaisa ada untuk menampung aspirasi teman-teman untuk disampaikan ke pimpinan. Selanjutnya yaitu membangun dinamika kampus yang kondusif dan menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis. Ya tentunya kita sebagai mahasiswa hukum bisnis syariah, tentunya kita akan menginginkan dinamika kampus, keadaan kampus, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu kondusif dan juga tatanannya ya demokratis, nggak ada perbedaan satu sama lain. Ini dikucilkan dan sebagainya. Himaisa itu hadir untuk berperan sebagai pencipta dinamika kampus yang kondusif dan juga kehidupan yang demokratis di dunia perkuliahan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kalau kita melihat kegunaan dari Himaisa sendiri, ya sebenarnya cukup banyak. Tergantung kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Namun di sini sedikit banyak kegunaan dari Himaisa itu yang pertama yaitu mendorong mahasiswa hukum bisnis syariah untuk menjadi penggerak dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Yang tentunya tidak jauh dari slogannya Fakultas Keislaman yaitu tertib satu peduli, yang mana kita harus menjadi penggerak ketertiban, kesatuan dan juga kepedulian antar sesama. Yang selanjutnya yaitu mengusahakan dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh mahasiswa hukum bisnis syariah. Jadi adanya Himaisa ini ya harus benar-benar mengusahakan dan memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa HBS. Jadi seumpama ada mahasiswa HBS yang mungkin posisinya di sini, ternyata ini kira-kira mahasiswa ini kurang mampu, tapi kok kenapa tidak mendapatkan bantuan beasiswa dan sebagainya. Himaisa ini hadir untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraan mahasiswa HBS, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau mungkin teman-teman mahasiswa baru nanti ketika datang di dunia perkuliahan, dunia kampus, mungkin belum kenal siapa-siapa, ya seharusnya bisa memanfaatkan adanya Himaisa ini. Karena mahasiswa ada untuk Himaisa, ada untuk mahasiswa HBS. Untuk selanjutnya yaitu kegunaan dari Himaisa sendiri juga yaitu ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan kampus dan bangsa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru di sini, tentunya terkadang teman-teman itu mikirnya gini. Dari pengalaman saya, malah saya ikut lomba dan sebagainya, karena mungkin pikirannya secara materi mungkin nggak bisa menjadi keuntungan yang lebih bagi setiap pribadi mahasiswa yang mengikuti lomba. Tapi sebenarnya kalau kita mengikuti ikut serta menyumbangkan karya, jadi seumpama teman-teman ini punya passion apa, punya kelebihan apa, saya punya kelebihan menggambar. Ternyata Himaisa ini mempunyai semacam informasi, mendapatkan informasi bahwasanya ada lomba tentang menggambar. Oke, cari nih mahasiswa HBS yang pintar menggambar, siapa? Si A. Oke, ya kita Himaisa ada untuk mengikutkan, untuk menyumbangkan, mewadahi teman-teman bagaimana kelebihannya teman-teman ini bisa terakomodir dengan baik. Dan nantinya selain di sini kita sebagai mahasiswa HBS, jika kita mau menyumbangkan karya-karya dalam artian kita mau
mengikuti lomba yang ada, sehingga supermarket nanti alhamdulillahnya bisa memenangkan lomba itu, secara otomatis kelebihannya pasti banyak. Yang pertama yaitu bisa membantu program studi buku bisnis syariah di sini, yang di kemudian hari pas untuk kegunaan yang ketiga di sini yaitu ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan kampus dan bangsa. Terutama nanti pastinya di sini prodi hukum bisnis syariah ini membutuhkan hasil karya-karya teman-teman, seperti halnya nanti mungkin mengikuti kegiatan lomba-lomba dan sebagainya itu, yang nantinya yang kemungkinan besar teman-teman di sini bisa memenangkan lomba tersebut, dapat juara, sehingga di situ sebagai bentuk mengusahakan untuk menyumbangkan karya, karena tidak lain mungkin kurang lebih waktu 3 tahun atau 4 tahun itu sekali, 4 tahun atau 3 tahun sekali itu program studi itu mempunyai hajat ataupun mempunyai kegiatan atau kesibukan yang mana di situ mempersiapkan berkas dan sebagainya untuk akreditasi, yang alhamdulillah pada tahun kemarin akreditasi prodi hukum bisnis syariah ini sudah B, sehingga nanti ketika teman-teman melewati Himaysa ini untuk menyumbangkan karya dan pikirannya, seperti halnya nanti tadi mengikuti lomba-lomba dan sebagainya, di situ mendapatkan piala penghargaan, di situ sebenarnya bisa membantu meningkatkan akreditasi program studi, sehingga ketika program studi ini terakreditasi lebih baik daripada sebelumnya, di situ juga poin keuntungan tersendiri bagi teman-teman, karena nantinya ijazah yang teman-teman dapatkan itu ketika akreditasinya masih C ataupun B dengan A pastinya berbeda, sehingga mumpung nanti teman-teman terjun di dunia mahasiswa, ikut dalam perkumpulan himpunan mahasiswa hukum bisnis syariah di sini, ya harusnya teman-teman semaksimal mungkin menyumbangkan karyanya, pikirannya, agar bisa prodi tercinta ini lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu, selain itu juga nanti di kemudian hari ketika di semester kedua setiap sertifikat kegiatan dan sebagainya, piagam penghargaan itu sebagai poin penting menjadi salah satu alat untuk nilai teman-teman nanti, sehingga nanti di akhir itu kita juga membutuhkan sertifikat piagam penghargaan yang nantinya untuk menunjang nilai akhir selama menjadi mahasiswa. Pastinya di sini kan nggak ada orang yang ingin mendapatkan nilai jelek kan. Tentunya sebagai penopang nilai akhir nanti ya selama masih bisa dan mampu, kenapa tidak kita memberikan karya dengan hasil piagam dan sebagainya ke prodi dan juga ke kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu kegunaan Himaysa ini mewadahi dan mengkoordinasikan aspirasi dan bakat mahasiswa hukum bisnis syariah. Jadi mungkin nanti teman-teman Himaysa ini mempunyai kewajiban pengurus untuk mewadahi dan mengkoordinasikan aspirasinya tadi, juga bakat-bakat mahasiswa. Jadi setiap minggunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang untuk menopang bakat. Oh, ternyata mahasiswa ini bakatnya di sini, passionnya di sini, minat. Oh, ternyata mahasiswa ini minatnya di futsal atau di voli ataupun di badminton, atau minatnya di baca tulis Quran atau bagaimana. Jadi situ Himaysa hadir untuk mewadahi sebagai wadah bagaimana bakat dan minat teman-teman ini dapat terakomodir dengan baik seperti itu. Dan di sini peran Himaysa ini
tentunya sebagai organisasi kemahasiswaan intrakampus yang ada di dalam kampus yang melalui segenap aktivitas mahasiswa di tingkat prodi hukum bisnis syariah yang berhubungan dengan eksternal, terutama yang berhubungan dengan eksternal. Nah, mungkin kemungkinan nih teman-teman mahasiswa HBS membutuhkan jaringan ataupun relasi keluar dengan prodi lain dengan ini studi banding dengan program studi lainnya. Kira-kira angkatan 2020 dari ketua angkatannya nanti menginginkan studi lapang kemana, pengadilan agama Bangkalan ataupun lembaga keuangan syariah mana. Di situ ya Indonesia ada untuk menjadi fasilitator teman-teman menjangkau tujuan itu, sehingga menjadi himpunan yang menaungi yang hubungannya dengan eksternal, dengan kampus-kampus lain, dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Karena memang pengalaman itu kita sangat membutuhkan pengalaman seperti magang dan sebagainya. Indonesia itu harus hadir untuk mengatur semua itu. Dan selanjutnya yaitu sama sebagai organisasi kemahasiswaan intrakampus yang menaungi segala aktivitas mahasiswa di tingkat prodi bisnis syariah yang berhubungan dengan internal. Mungkin karena terkadang ketika kita menyampaikan aspirasi, ketika kita langsung ke pimpinan, ketika kita langsung ke dekan atau koordinator prodi, mungkin itu tidak bisa terakomodir dengan baik. Sehingga di sini Indonesia ini sebagai jembatannya mahasiswa semua di sini yang hubungannya dengan internal. Mungkin ada yang kesusahan tentang mata kuliah, teman-teman lainnya kok bisa diambil, kok saya tidak, kok ribet di sini. Ya adanya Indonesia ini ya berperan sebagai penghubung di ranah internal yang kaitannya dengan pimpinan, dengan admin, dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di internal, seperti mungkin nanti ada baca kitab, ada tes tulis kita dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman juga agak kaget yang sebelumnya belum pernah ataupun notabene nggak lulusan pondok. Tapi kalau menurut saya selama kita bisa dan mau, pasti kita akan mampu untuk mempelajari semua mata kuliah yang ada di prodi bisnis syariah. Jadi itu dari saya. Untuk selanjutnya di sini mungkin sampai terakhir saya, yang mana Anda akan dapat memahami dan mengerti arti dari adanya Indonesia ini ketika Anda mampu dan mau berproses di dalam. Karena Indonesia ini adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Nah, kaitannya itu dengan sejarah Hafara HBS Robi, karena sesungguhnya HBS ini adalah anugerah dari Rob yang Maha Sempurna dan yang Maha Kuasa. Jadi itu saja dari saya. Tentunya saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID ini, yang seharusnya mungkin kita bisa bertatap muka dengan baik, dengan enjoynya sambil kopi dan makan makanan ringan, namun dengan keadaan yang sekarang sehingga mengharuskan kita bertatap muka secara daring, secara online, yang mana saya tidak bisa melihat wajah-wajah pejuang muda Indonesia. Cuma mungkin bisa mendoakan dari sini, semoga teman-teman yang nantinya ketika sudah menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi hukum bisnis syariah, bisa benar-benar berproses sebagai mahasiswa, dan tentunya juga
di waktu yang akan datang tidak hanya kuliah, masuk ke bangku kuliah, terus pulang tidur, makan, kuliah, ke kelas, pulang tidur. Ya, saya berharapnya jangan sampai kegiatan yang seperti itu menjadi kesenangan bagi mahasiswa-mahasiswa kita, karena masih banyak pengalaman. Karena perkuliahan itu tidak hanya di bangku kelas saja, di luar pun itu lebih dan lebih yang saya rasa dapat memberikan pengalaman kehidupan yang nantinya bisa memberikan pengalaman yang benar-benar menjadi bekal kita ketika sudah lulus. Karena cara komunikasi yang baik, cara lobbying yang baik bagaimana, dan juga cara berbicara dengan baik gimana, presentasi dengan baik gimana. Contoh kecilnya ya cara presentasi lah. Gak mungkin kita ketika di bangku perkuliahan di dalam kelas kita diberikan ilmu tentang presentasi yang baik itu bagaimana. Saya kira gak mungkin. Selama saya kurang lebih 3 tahun kuliah di bangku kelas, saya gak pernah mendapatkan ilmu tentang cara presentasi yang baik dan benar. Saya selama 3 tahun menjadi mahasiswa gak pernah mendapatkan. Tapi saya mendapatkan pengalaman itu, pembelajaran itu semua ya dalam organisasi apapun itu. Saya yakin semua organisasi itu baik, tergantung bagaimana kita memposisikan diri dalam suatu organisasi itu. Yang terpenting pesan saya bagi mahasiswa baru, tetap semangat. Ketika nanti sudah masuk dalam perkuliahan, sudah menjadi mahasiswa program studi hukum bisnis syariah Fakultas Keislaman, tetap menjalankan slogannya Fakultas Keislaman, yaitu tertib satu peduli. Namun juga ketika ada ketidakbenaran, walaupun itu orang yang mungkin kita hormati sebagai jajaran atasan kita, pimpinan kita, ketika ada ketidakbenaran, jangan sampai takut untuk menyuarakan aspirasi teman-teman semua, karena mahasiswa itu sudah maha dari siswa. Jadi harus berani. Yang mungkin ketika ketemu orang lain takut dan sebagainya, di sini waktunya teman-teman berproses, waktunya benar-benar mencari pengalaman untuk di kemudian hari benar-benar menjadi masyarakat. Mungkin cukup itu dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya tunggu teman-teman mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keislaman Prodi Hukum Bisnis Syariah di kampus tercinta ini. Salam insan juris, mahasiswa hukum bisnis syariah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.